71. Kamu semua nanti itu pasti mendatangi neraka. Ya, memang dakwah itu resiko. Yang mengatakan itu Allah itu. Bahkan Luqman memberitahu pada anaknya tentang resiko mengajak berbuat baik, resiko mencegah kemungkaran. Diterangkan oleh Luqman pada anaknya. 31:17. Ya, Bunaya. Ya. Ya, Ibu, silakan. 31:17. Wahai anakku. Ya. Wahai anakku, dirikanlah sholat dan setelah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya demikian itu termasuk kalimat yang diwajibkan Allah. Kalimat itulah yang saya istilahkan resiko. Wasbir ala ma asabak. Dan bersabarlah kamu terhadap apa yang menimpahmu. Resiko. Ya Pak, mengingatkan orang yang salah itu ada 4 macam. 1, diingatkan berkata alhamdulillah, terima kasih. Yang mengingatkan seneng enggak? Seneng. Ayo kita bersikap seperti itu. Manakala kita ini salah, ada yang mengingatkan dan mengingatkannya dengan dalil yang benar. Jangan ngeyel. Itu nomor 1. Nomor 2, orang kita ingatkan, tapi orang ini sebenarnya mengakui kebenaran yang peringatan kita, mengakui, cuma gengsi. Lalu dia jawab, tak pikir sih. Sebenarnya dia tahu yang dilakukan itu salah. Setelah kita beritahu, dia sadar sebenarnya salah, tapi gengsi. Sawangannya langsung munijo salah. Semoyo, tak pikir. Oke. Nah, yang ketiga, ketika panjenengan mengingatkan orang salah, gak direken. Ngureken kon. Gak direken. Tidak apa-apa, kadzab, mendustakan, tidak mau menerima. Jangan kecewa. Ketika panjenengan mengingatkan seseorang yang salah dan orang itu tidak mau menerima, jangan kecewa. Dan yang paling fatal adalah nomor 4. Salah diingatkan ngamuk. Jadi 1, 2, 3, 4 ini suatu ketika kita menghadapi yang mana? Mudah-mudahan kita menghadapi nomor 1. Salah dielingno alhamdulillah. Atau turun sedikit nomor 2. Dia mengakui sebenarnya, cuma gengsi untuk menyatakan langsung iya itu gengsi. Nah, baik. Kembali nomor 5. Sikap orang kafir terhadap agama Islam dulu. Kan ada 3 tadi, 9, 32. 9:32. Ya. Yuriduna ayutfi'u nurallahi bi afaihim. Monggo. Ya, silakan. 9. Ya. Ayat itu saya bagi 2 kalimat. Kalimat yang pertama, itulah perhatian dari Allah. Mereka berkehendak, mereka berkeinginan
Berkeinginan apa? Memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut mereka. Artinya mereka itu ingin menjadikan Islam ini padam. Itulah sikap orang kafir terhadap agama Islam. Musnah. Ibu bapak jangan lalu berkata, mosok sih wong kafir iku jahate ngono. Ini ayat. Kalau penjenengan berkata mosok, berarti meragukan ayat. Jadi orang mengatakan mosok sih, itu berarti penjenengan meragukan ayat. Kalau penjenengan meragukan ayat, ditantang oleh Allah. Kalau kamu masih ragu terhadap Al-Quran, yang aku turunkan ini, buat satu surat saja yang seperti Al-Quran. Panggil orang-orang yang kamu anggap bisa untuk membuat satu surat saja. Nah, itulah. Maka orang beriman begitu ditunjukkan ayat Al-Quran hanya satu sikap saja. Sami'na. Jangan lalu mosok sing wong kafir iku mosok. Jangan berkata mosok. Kembali kalimat awal. Mereka berkehendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut mereka. Tidak lalu ditiup. Enggak. Itu kalau lilin menyala, ditiup mati. Tapi kalau agama bukan ditiup, tetapi dengan mengartikan semaunya sendiri, menurut hawa nafsunya. Kadang-kadang ada orang Islam salah mengartikan Al-Quran kok. Saya masih ingat, kebetulan saya masih diamanati ketua IPHI, Kelurahan Erlangga. Jadi saya ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kelurahan Erlangga. Tiap bulan ada pengajian. Tiap akad ketiga setelah subuh, pembinaan jamaah haji Kelurahan Erlangga. Suatu ketika ustadznya menerangkan Al-Quran, kaji senior loh ini ustadznya. Ustadznya yang ceramah itu kaji senior, tapi salah memahami ayat. Yang diterangkan 1971. Ingat saya sudah pernah saya terangkan itu. 1971. Nah, memang ayatnya seperti itu, tapi itu bukan untuk orang Islam, bukan untuk orang beriman. Ayat itu harus dimulai dari ayat 66. Orang kafir itu tidak percaya tentang hari kebangkitan. Orang kafir itu tidak percaya bahwa setelahnya hidup dan kemudian mati, lalu kiamat, besok akan dibangkitkan. Tidak percaya orang kafir itu. Nah, orang kafir inilah yang terkena ayat 1971. Kamu semua nanti itu pasti mendatangi neraka. Jadi yang dimaksud kamu itu bukan kita. Kebetulan waktu itu pengajiannya di masjid saya. Ya, setelahnya ustadznya menerangkan, mic-nya saya minta. Saya ralat. Ibu bapak, maaf. Apa yang diterangkan oleh ustadz ini tadi salah. Maknanya begini, ini untuk ini. Nesu, lo bayangkan. Lo betul itu. Betul, nesu itu, mutung itu. Ternyata mutung itu. Tapi bagi saya yang penting niat saya. Ternyata akhirnya pada bulan berikutnya ada seorang ibu memberitahu saya, Pak Fadil, Ustadz itu kemarin tersinggung. Loh kenapa? Kok Pak Fadil menerangkan di muka orang banyak? Loh kalau saya biarkan terus bermalam gimana pemahamannya? Ya itulah mengingatkan orang. Walaupun itu kaji senior loh Bu. Haji senior itu. Dengan saya kenal baik gitu. Nah, oleh karena itu hati-hati. Ya.